Salah satu segmen dengan channel Lilik Triwijaya adalah PNS gitu. Artinya PNS ini podcast nyambi apa jenenge iki? Nyambi sopir PNS gitu. Podcast nyambi sopir jane ya kurang apik meng tak pas-paske wae lah. Jadi ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat wangun sekali ya, di mana channel-channel lainnya tidak membahas, kita akan bahas. Salah satunya di episode pertama ini sebagai perkenalan PNS atau podcast Nyambi Sopir, kita akan membahas tentang sebuah edukasi yang jarang dilakukan oleh motivator-motivator yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu dengan judul manfaat bulu pantat. Loh, yang pertama itu gak semua orang punya gitu. Mau kaya, mau miskin atau apapun tuh belum tentu punya gitu. Tapi gitu, kalaupun punya itu fungsinya buat apa? Banyak yang nggak tahu juga fungsinya buat apa. Nah, di sini akan dijabarkan sedikit banyak tentang manfaat bulu pantat. Mungkin langsung saja. Yang pertama adalah sebagai penyaring udara entut. Penyaring udara entut. Itu pun terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua itu adalah yang pertama itu dari segi mampu, dari segi ambu. Tanpa bulu pantat atau entut mesti ambune ya 11, 12, 13 atau kayak TA1. Kayak tai ngono kae ambune mesti ra enak banget. Nah, karena adanya yang namanya penyaring udara entut, makanya menjadi lebih manusiawi ambune, lebih manusiawi. Ya walaupun kadang nek pas masuk angin ya ambune jan isi banget tuh. Terus yang kedua adalah penyaring udara dari segi suara. Bayangin nek ra ono bulu pantat, suarane entut wis kaya basuri. Ngono. Wis mesti suaranya serem banget atau serone rawung. Nah, kuwi bisa mengakibatkan kaget atau bisa jantungan tenan atau tuat ngerti-ngerti lagi turu lagi ya jagongan ngobrol ngerti tuat serone ra umum atau kaya suara basuri ngono kae, basuri atau ya mengakibatkan orang jadi kaget. Tuh dari segi penyaring udara entut. Manfaat bulu pantat yang kedua adalah agar silet itu tidak gersang. Posisi silet itu misalnya gersang, yo garing ra penak atau dadak apa ya, dadak nek ngising blasana pelumase dadi kurang basyah, kurang lembab. Makanya dengan adanya bulu pantat kemungkinan silet menjadi tidak gersang atau menjadi lembab, sehingga mengakibatkan ngising itu menjadi santai, tidak perlu ngeden-ngeden, tidak perlu dari nol misalnya, tidak perlu dari nol, jadi langsung wae dengan santainya bisa, karena sudah basah atau sudah agak licin, sret gitu. Itu adalah fungsi kedua daripada bulu pantat. Yang ketiga adalah sebagai laker atau bisa dibilang juga pelumas. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi itu sebagai pelumas, tapi ini bedanya adalah pelumas antara silit. Jadi silit itu kan ada dua, kiri dan kanan, berduanya loh, pokoknya ada dua tuh. Nah, si bulu pantat ini dijadikan sebagai bearing atau pelumasi itulah. Jadi biar gesekannya itu aman gitu, tidak terjadi lecet. Bayangkan kalau tidak ada bulu pantat di antara belahan silit tadi, bisa lecet loh, jalan cekluk ngono atau kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, kaki kanan ke depan. Nah, misalnya kayak gitulah, misalnya licet. Makanya ada bulu pantat agar bisa dijadikan pelumas atau bearing gitu. Ben silit ki ora licet. Perlu lho bro, nek misalnya licet efeknya ke
nomor 1 dan 2 tadi ya. Misalnya nglicep arep ngentut ya wedi, waduh iki ngentut apa ngising ya. Nek ngising kok perih banget atau ning nek ngentut kok kaya ngising banget. Nah, jadi yang atau manfaat bulu pantat yang ketiga ini adalah berkaitan dengan nomor 1 dan 2. Kalau yang nomor 2 tadi gersang atau misalnya dia nglicep, otomatis kan ada beberapa bulu yang rontok. Ini sampo Pentin yang dipakai karo siapa Mbak Anggun C. Sasmi nggak ada fungsinya, tetap nggak ada fungsinya. Sepacet nglicep kok sing arep tumbuh dengan subur apa nggak ada. Makanya harus dijaga, jangan sampai licep. Bukan gitu, makanya harus dijaga supaya kesuburan bulu pantat itu tetap pada normalnya perkembang biakan si bulu pantat. Jadi rasa aneh-aneh, nggak usah dipotong moha, cepmek, itu nggak usah. Karena apa? Ya mesake sing motong lah, mosok motong rambut jilid. Aduh. Terus manfaat bulu pantat yang keempat adalah sebagai pelindung agar tidak sembarangan benda masuk. Ini sangat penting sekali gitu. Ini sebagai penyaring dari luar. Kalau yang nomor 1 tadi penyaring udara itu kan berarti dari dalam toh. Kalau penyaring agar tidak sembarangan benda bisa masuk ke tilis atau silit itu berarti dari luar. Nah, contohnya adalah misalkan aduh saru sini tapi yo rasa sing yang contoh yang pertama gak usah. Langsung aja ke contoh yang kedua, mungkin misalkan misalkan ada kruma silit jenenge nek ning Jawa jenenge kruma silit ya. Lali ya kruma iki silit rada halus digawe tilis ya. Kruma tilis ki apa sih jenenge? Kerminen atau hewan yang namanya kermi gitu. Kruma tilis gitu. Kermi kan jadi kalau misalkan ada bulu pantat, makanya dia tersesat gitu. Ra iso masuk lubangnya. Karena tersesat lah, piye wong ketutupan kok. Tutupan karo bulu silit. Jadi bingung deh kayak ning labirin dah. Balik dene meneh. Balik dene meneh. Perasaan aku mau wis ngaler, kok tetep isih ning kene. Nah, kuwi makane salah satu manfaat bulu silit ya sebagai penghambat benda asing masuk ke dalam liang silit. Itu adalah manfaat yang keempat. Terus manfaat yang kelima adalah sebagai stabilizer. Sebagai stabilizer itu maksudnya adalah sebagai penyeimbang. Bayangan kalau tidak ada bulu silit, kowe ngising dodok ngerti buat ngono taine iso kena sikil. TA1-nya bisa muncrat ning kolah karena tidak ada penstabil. Tapi ketika ada si bulu pantat tadi otomatis kejaga gitu. Tetap di tengah, tidak bisa gerak ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Apa ini? Jadi tetap aman karena ada penstabil atau penyeimbang. Jadi tidak usah perlu khawatir ketika ngising mesti langsung masuk atau melesat ke lubang WC, ora nyebar. Ayo guprat nih carane kamu. Makanya itu adalah beberapa dari manfaat bulu pantat. Tak jelasin lagi untuk sebagai stabilizer tadi adalah sebagai sarana untuk bukan memotong sih, lebih ke gini. Kalau tidak ada bulu pantat, maka tainya itu akan gede-gede banget, bisa mencapai diameter 5 cm. Tapi karena adanya bulu pantat tadi, tainya bisa lebih gepeng, lebih kecil, sehingga keluar dengan santainya karena kena bulu-bulu, atau bisa dibilang bisa membuat
pola-pola yang memudahkan untuk si warna kuning tadi keluar. Loh, betul. Kalau nggak ada bulu langsung budur kayak tabung termos. Tapi karena ada bulu-bulu, ya wis keluarnya bisa sesuai dengan motif dari tiap-tiap bulu yang kalian punyai. Ngono lho maksudnya. Jadi emang kalau pembahasan mungkin untuk manfaat dari bulu pantat udah sekian ya, ini udah selesai. Manfaatnya ada 5 tak ulang ya. Yang satu tadi adalah sebagai penyaring udara antut, yang kedua adalah penyaring udara antut itu dibagi 2 antara suara dan baunya. Terus yang kedua adalah sebagai biasa lah nih biar tilis tidak gersang, sulit itu biar ora gersang loh. Yang kedua, terus yang ketiga adalah sebagai pelumas atau biring biar lihat pilih enak lah, ini lah itu. Arep baleni isin. Terus yang keempat adalah sebagai pelindung agar tidak sembarangan benda bisa masuk. Tuh, terus yang kelima adalah sebagai stabilizer. Bener ngising bayane ora tekan ndi. Jadi mungkin untuk episode PNS pertama mungkin aku sih kaku apa piye atau ya sementara kayak gini. Jadi misalkan Jabe Mede pengen request atau tema apa yang harus kita bahas, tema apa yang harus kita omongkan untuk episode 2 PNS podcast Nyambi Supir, silakan komen di bawah atau pengen bahas apa. Nek misalkan Rano sing njaluk ya aku bahas aku sak karepku meneh atau. Jadi monggo silakan yang mau untuk ngebahas tentang sesuatu yang bisa dibilang edukasi atau bisa dibilang sebagai sesuatu yang sangat menginspirasi bisa. Atau PNS episode pertama ini membahas tentang manfaat bulu pantat. Oke, karena kita sudah sampai di halte, jadi mungkin sekian ya. Ini haltenya di sini. Oke, agak minggir dikit. Oke, di sini haltenya sudah sampai. Ini sekedar info. Ini menggunakan map gabungan, map combo, ada 5 map, terus menggunakan bus Avante. Kita matikan mesinnya. Bus Avante. Ini lagi di halte halte. Avante punya Mas Agus Cahyono yang udah dijadikan facelift sekarang ya. Facelift atau apa itulah. Ya wes. Sekian untuk PNS kali ini, podcast Nyambi Supir. Mudah-mudahan episode kedua bisa tayang lagi ya, dengan tema yang lebih mengedukasi, dengan tema yang lebih inspiratif lagi. Saya Libri Wijaya. Salam dari Jogja. Jangan lupa untuk subscribe. Matur nuwun.